Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Shalom. Kita mengalami damai sejahtera atau shalom ketika kita bersama Tuhan sebagai orang beriman. Dan itu digambarkan di dalam bacaan yang pertama tadi. Umat Allah yang beriman itu ternyata seperti yang kita alami dalam hidup kita, tidak selalu enak-enak saja. Tidak selalu hidup menyenangkan. Umat Allah yang dibebaskan dari perbudakan Mesir itu juga mengalami susah payah, kelelahan ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir untuk menjadi orang-orang merdeka di tanah terjanji. Mereka harus melewati padang gurun Sinai, dan kita tahu padang gurun Sinai itu begitu panjang, luas, panas sekali kalau siang hari. Tidak ada banyak tanaman, sulit menemukan air. Kadang-kadang kalau ditemukan air rasanya pahit. Tidak banyak rerumputan. Maka tidak heran orang yang dalam kesusahan, kesulitan, sebagai orang beriman jatuh dalam pencobaan, menggerutu kepada Tuhan. Bukankah kita kalau mau bercermin, berefleksi juga mengalami itu? Ketika hidup kita tidak sedang enak-enak, sedang kesulitan, kesusahan, di masa COVID, sedang krisis, kadang-kadang kita menggerutu, bertanya-tanya, apakah Tuhan sungguh ada? Mengapa saya mengalami ini? Mengapa keluargaku yang mengalami ini? Apa yang dialami umat Allah dalam bacaan pertama tadi adalah cermin dari apa yang kita alami sebagai umat beriman. Pada waktunya Tuhan, Sang Pencipta kita, Allah kita juga menjadi pemelihara bagi hidup kita umat beriman. Dikisahkan dalam bacaan pertama tadi, umat Allah yang kelaparan itu diberinya makan mana di siang hari, dan pada sore harinya diberi lauk, burung-burung yang bisa ditangkap sebagai makanan untuk mereka semua. Apakah mereka cukup dengan itu? Tidak juga. Sama seperti yang kita alami ketika sudah dicukupi kebutuhan kita, apa yang kita minta terpenuhi, kita menganggap itu sebagai biasa-biasa saja, bukan sebagai mukjizat, keajaiban yang dianugerahkan Tuhan. Kadang-kadang kita jatuh kembali menggerutu, seperti umat Allah yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, bersikap seperti orang tidak beriman. Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita semua orang Kristiani, Allah pencipta dan pemelihara kehidupan itu tidak hanya memberikan roti bagi kebutuhan jiwa kita. Dia memberikan roti rohani bagi kehidupan jiwa kita, supaya kita memperoleh hidup bersama Allah, hidup kekal. Dan itulah yang dijalankan Tuhan Yesus Kristus, yang bukan hanya bisa membuat mukjizat membagi roti untuk 5.000 orang seperti yang kita dengarkan kisahnya minggu yang lalu. Tetapi dia bersedia memberikan dirinya sendiri sebagai roti kehidupan bagi kita. Peristiwa Tuhan memberikan makanan kepada 5.000 orang laki-laki adalah menggambarkan kekuasaan Allah, tetapi sekaligus untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang berkuasa itu Tuhan yang patut kita sembah, Tuhan yang patut kita imani,
yang harus kita cari di dalam kehidupan kita, bukan sekedar mencari makanan jasmani dalam hidup kita. Bacaan Injil hari ini menegaskan mestinya yang lebih kita cari adalah Tuhan, Sang Pencipta dan Pemberi kehidupan itu. Kalau kita beriman kepadanya, maka yang lain-lain ditambahkan kepada kita. Kita diundang sebagai orang yang beriman bukan sekedar kepada hal-hal yang dianugerahkan Tuhan, tapi beriman kepada Sang Pemberi anugerah sendiri, Tuhan Yesus Kristus, yang secara sakramental memberikan dirinya untuk kita setiap kita merayakan Ekaristi. Kita memperoleh makanan rohani yang bisa kita sentuh dalam tubuh dan darahnya, yang bisa kita rasakan dan memberikan kekuatan iman kepada kita, supaya kita bisa menjalankan apa yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat di Efesus dalam bacaan kedua, supaya kita tidak hidup sekedar hidup seperti orang-orang yang tidak beriman, hidup dalam kesia-siaan. Kita diundang untuk mengerjakan pekerjaan Allah, beriman kepada Dia yang diutus oleh Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara itulah kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam kekudusan dengan meneladan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi manusia, mengasihi kita semua, memberikan dirinya untuk kita sebagai penebus salah dan dosa kita. Saudara-saudara terkasih, tanpa Tuhan Yesus Kristus, manusia akan hidup terus-menerus dalam kesesatannya, dalam kesia-siaannya. Dengan Tuhan Yesus Kristus kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, artinya hidup dengan mengasihi, seperti Tuhan Yesus telah mengasihi. Guru, nabi, pengajar hanya akan dengan mudah bisa kita percayai kalau sudah memberikan teladan. Dan itulah yang sudah diberikan Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai nabi, sebagai imam untuk kita semua. Mari kita syukuri anugerah Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya sebagai pencipta, pemelihara, sekaligus penebus bagi kita, yang membuat kita untuk terus bisa bersemangat hidup sebagai orang beriman, hidup dengan cara baru seperti Yesus, bukan seperti orang yang tidak beriman, hidup dalam kesia-siaan, hidup dalam kesesatan tanpa akhir. Saudara-saudara terkasih, tidak enak kalau hidup tersesat itu ya. Tadi pagi saya pergi ke paroki Kampung Sawah untuk melantik Dewan Paroki di sana. Tanpa panduan, ternyata mudah tersesat ya. Saya kebablasan di tol, lalu harus berhenti melihat Google Map lagi, mencari panduan lagi, supaya jalannya benar, sehingga mencapai tujuan pada waktunya bisa melantik Dewan Paroki di sana tanpa terlambat. Itulah gambaran hidup tidak sia-sia. Kita harus kembali kepada kebenaran ilahi yang diberikan kepada kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri mengamini iman kita dengan doa aku percaya.